Ngeblank malah malu-malu ngeblank. Lanjut, Mas. Iya. Lanjut ya. Sorry ya. Oke. Jadi artinya adalah memang saya lagi mengajukan proposal, wih ya, keren. Tapi nggak ngerti proposalnya gitu sopo. Jadi saya itu lagi minta ambulan jenazah atau ambulan orang sakit. Jadi ya sudah ada, seandainya ada yang sakit mendadak walaupun bukan ambulan kita sendiri, kita sudah ada untuk bergerak. Jadi semoga saja Jawa Timur dan Jakarta, khususnya Surabaya dan Jakarta itu ada mobil khusus buat kita. Jadi namanya mobil kita. Jadi siapapun kita memang gratisin dengan menghubungi kalian ini, karena kan saya nggak punya tim nih. Kalian wis tak anggap gayanya awake dhewe iki duwe tim gitu loh. Maksud saya adalah biar kita, masa orang lain punya tim kita nggak punya, kan malu aku gitu. Harga diri gitu loh maksudku. Iya kan, tapi kita nggak ada ketua-ketuaan, kita nggak ada ndas-ndasan, wis yang penting betul. Jadi cuman satu pintu kalian minta ambulan untuk ini, ya udah selesai gitu aja, dan biaya kita yang gotong. Jadi untuk pemakaian ambulan itu nggak ada yang namanya untuk sopirnya, untuk bensinnya, untuk antunya itu tidak ada. Dan saya losdol pokoknya khusus buat tim kita ya. Anggap aja kita punya tim lah, rek. Mosok gak ada tim dewe koncone timnya oke, kita nggak punya tim ya. Kalau tim kita, oke, kita namakan tim kita. Jadi tim kita pejuang devisa. Jadi siapapun yang menghubungi kalian minta ambulan atau minta dijemput, khusus yang sakit ya, yang sehat ya jok melok-melok rek, ngerimpet-ngerimpeti. Enggak ya, khusus yang punya kebutuhan khusus itu kita akan sediakan ambulan juga. Jadi karena di tim kita itu tidak ada yang namanya ruwet-ruwetan. Jadi saya memang sudah mengatakan bahwa jangan terlalu lama rapat, jangan terlalu lama koordinasi, meetingisasi, ngantukisasi, wis kesuwen. Jadi saya cuma nanya, ini ada anak sakit ambulan, siap nggak? Kalau nggak siap ngomong aja nggak siap gitu loh. Saya tuh nggak bisa menunggu, karena gini loh, 1 menit kita menunggu, itu jenazah berubah, sirinenya berubah gitu loh. Jadi kita nggak bisa, maksudnya, iki uang wes numpak pesawat, terus mana kita masih meeting, ya sebaiknya gini saja. Atau begini saja, gini aja. Iku sirenenya berubah, suaranya itu berubah dari iung ya. Jadi jenazah ini yang awalnya tidak menjadi jenazah berubah menjadi sirine jenazah. Itu yang saya tidak inginkan ya teman-teman ya. Makanya mungkin saat ini kalian semuanya udah tahu ya, mungkin tim dalam aja yang tahu kita punya gebrakan, tapi di luar kita masih belum berkoar-koar. Kita satu persatu dulu. Dan itulah hebatnya makku. Enggak hebat. Ini semua karena makanya aku mau manggil dia mak. Betul. Karena memang pantas dimamakan. Kalian itu menjatuhkan harga diriku loh. Saya itu masih muda. Kalau kalian manggil aku mama, ya jatuh harga diriku. Seorang gini kan, mumpung anakku nggak nonton, jadi kan aku bisa macak muda gitu lah. Jatuh panggil mak, nggak nonton karo harga diri. Woi. Tuh, piye? Jawab pi. Mahmud dibilang Mahmud, mak muda. Mahmud. Mahmud ki mangga muda. Anak mangga muda barang. Jadi intinya adalah kemarin karena Evan itu diancam banyak orang ya teman-teman. Kenapa saya nembusi LPSK? Ya gaya aku ki lo wali lek duwe kanca lawas di LPSK. Jadi tiba-tiba dia tuh upload status tentang TPPO. Ih, tak ambil videonya, tak up, terus dia nanya, itu videonya yang up saya sendiri kok nggak banyak, diambil Miss Yuni kok banyak. Oh ya wes, tak goleki wonge kemarin sowan ya. Jadi ya karena ada Evan ya. Tapi kan Musita kemarin sempat terancam, tapi kan tidak mengancam Musita. Gimana? Wes baik kan? Yang mana Miss? Ya nggak tahu, katanya kamu. Mari sudah selesai. Wah, aman. Aman. Sudah gini lagi. Aman. Itu kan cuman mungkin ini asumsi negatifku aja. Kan kadang-kadang kita kan kalau dikasih sesuatu kita boleh dong berasumsi. Boleh. Karena itu mak kan jadi filternya. Nih anaknya berasumsi. Ya kayak gitu, anaknya tukaran di jobo. Ngerti emaknya repot di luar sana. Anaknya mulai
sudah sampai misek-misek loh, Miss. Masuk wis ada misek-misek ya. Jadi Kita udah sampai teriak-teriak. Nongkrong. Tolong nonton gitu. Lah, mak epi golek yo kaya Lagi Kamboja. lagi Kamboja. Jadi kenapa saya bilang setelah kasus ini memang saya tinggalkan Kamboja sama Evan. Jadi ini loh, kita itu harus punya kaki. Jadi jangan digagai semua. Kenapa saya selalu bilang jangan digagai semua. Nah, kita harus punya tim dari Singapura yang siapa mau bergabung sama kita. Terus tim dari Arab Saudi, Malaysia. Dan kita nggak ngontrol mereka loh. Mereka bergerak sendiri kan. Saya tidak ngontrol kalian kan. Saya nggak tahu loh. Udah. Cuman saya kasih kalian akses. Oh, Rono. Saya nggak pernah memakai itu untuk menakut-nakuti kalian. Elena, kamu jangan macam-macam ya. Saya itu dagangannya pusat loh. Enggak loh ya, saya nggak pernah saya itu ngomong kayak gitu. Tidak, bahkan saya dikasih red carpet gelar keset coba nak Ramis Yuni. Tidak ada loh ya Miss ya. Pokoknya iso ketemu, iso gabungi ilmu yang didapat banyak banget, makanya akon nganan acara tak tinggal wis pokoknya melu ngintil sini ya Miss ya. Siap. Karena gini loh. Gimana Mita? Dan aku tuh orangnya pemilih loh, Miss. Jadi aku dulu itu kayak ngelihat orang ini bantu Iki, orang ini bantu Iki gitu. Jadi kayak nggak diajak gabung ini, diajak gabung itu. Ada loh yang ngajak gabung aku tuh. Cuman aku tuh nggak nolak gitu loh, karena ngelihat niatnya dulu, ngelihat orangnya dulu, ngelihat niatnya. Terus aku ngelihat Miss Yuni nggak ada niat sama sekali mau gabung dulu. Tapi lama-lama aku lihat, ini orang kok ini bener-bener ini ya, ini beneran sih. Nggak apa-apa, ini beneran ini. Soalnya kan kadang-kadang ngelihat orang itu udah kelihatan, udah ada feeling gitu kan, menolong orang tapi kayak ada anu-anunya gitu kan. Nah ini pulang, ini orang bener-bener ini kayaknya nih. Nah aku masuklah ke live streamingnya, pas ku komen langsung disambut dengan, oh kamu yang ini ya, kamu yang ini ya. Langsung datang ke Taiwan ketemu soalnya. Padahal kita di Taiwan yo. Tapi kita itu ketemu ya karena tangannya emas. Iya. Aku karo mbok Cila iku kalau bukan karena mak, saiki barbar-barbar yang luka iku Miss. Tenang. Karena ini apa namanya? Kita ini di Taiwan. Tapi kita jaraknya itu jauh rasanya. Ternyata kedatangan mak malah dekat semua. Ya karena kita itu trust issue gitu loh, gara-gara banyaknya kasus yang saling-saling menjatuh-jatuhkan gitu kan. Jadi akhirnya aku sendiri yang kayak orang percaya aku, ya udahlah jalan sendiri aja lah, mau begini nih jalan sendiri aja lah kayak gitu, bantuin orang ya juga jalan sendiri gitu. Tapi ada di sini digabungin kita semuanya jadi ya lebih solid. Keren. Lebih ringan yang jelas ya, lebih ringan. Ada Mbak Cika jatahnya ini, aku ini, Musikta ini gitu loh. Oh Civeni ini, Rika ini. Kita jadi lebih ringan gitu loh, Miss. Saya jadi merinding ya. Karena di kalian itu sebenarnya kalian kurang percaya. Takutnya ntar dia tersinggung. Takutnya ntar merasa digagai. Enggak, ini sudah punyanya Elena. Si Nita ngomong, enggak juga sih, aku sama Mbok Cikra enggak deket-deket amat. Mbok Cikranya, nanti saya dikhianati gitu loh. Jadi karena kalian punya background yang tidak baik. Sementara saya secara jujur saya nggak punya background. Mungkin punya background ya, karena saya punya bestie yang menipu saya, meninggalkan saya saat saya jatuh. Punya pegawai juga mengkhianati saya, tapi saya lupa. Nah ini kelemahan saya lupa. Jadi waktu ketemu orang baru ya saya percaya aja, nyantai aja. Nah, karena saya punya prinsip satu, nggak apa-apa saya ditipu, yang penting bukan saya yang menipu. Dan belum tentu loh. Mas Evan, ini yang membahas tentang Kamboja. Saya tahu ganti misan, ben kenal. Soalnya nanti dia wis tak pasrahno. Satu-satunya anak Miss Yuni dari Kamboja itu. Iya, satu-satunya anak saya yang dari Kamboja. Dia di Kamboja. Udah pulang sekarang. Udah pulang. Ini anak saya, ini merasa jadi anak kesayangan. Halo. Selamat malam, salam kenal. Selamat malam, salam kenal semuanya, Mbok Cikra, Sita, Elena. Kace Elena. Iya. Miss Yuni, mak ini sering banget ceritain soal Mbok Cikra, Kak Elena, Kak Sita.
Terima kasih. Dan- Kita juga